Ibadah Kamis Putih pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita akan mengangkat sebuah tema yaitu kerendahan hati dan ketaatan. Dan ibadah ini kita langsungkan bersama dengan anggota keluarga kita dalam format ibadah keluarga bersama-sama. Tentu ini menjadi satu kerinduan bagi kita karena sudah berminggu-minggu kita tidak berjumpa, tidak bersama, tidak beribadah bersama di gereja. Karena itu malam hari ini saya sungguh bersuka cita boleh berjumpa dengan Bapak Ibu lengkap dengan keluarga dalam keadaan baik dan sehat. Karena itu kita akan bersama-sama mulai ibadah kita pada malam hari ini. Damai Tuhan besertamu. Hari ini kita memperingati malam terakhir Yesus sebelum ia menderita sengsara dan disalibkan di Golgota. Di malam yang bersejarah itu, Yesus mengadakan perjamuan bersama muridnya, dan ia pun memulai perjamuan itu dengan merendahkan hati di hadapan muridnya, dengan membasuh kaki murid-muridnya satu persatu. Di malam yang sama, ia pun berdoa di Taman Getsemani, mempersiapkan diri untuk mengalami jalan derita sebagai ketaatannya pada kehendak Sang Bapa. Kerendahan hati dan ketaatan ditunjukkan Yesus di malam terakhirnya, supaya ia menjadi teladan bagi manusia melewati setiap jalan penderitaan yang dihadapi, sebab besar kasih-Nya pada umat manusia. Marilah bersama-sama dengan keluarga, kita siapkan hati untuk mendengar sapaan Allah, kita siapkan diri untuk menghadapi jalan penderitaan, dengan merenungkan kasih yang Yesus tunjukkan pada kita. Kita akan menyanyikan lagu Karena Kasih-Nya. Tuhan yang Maha Pemurah, pada malam ini kami bersyukur karena kami bisa berkumpul bersama dengan keluarga kami. Kami rindu merenungkan dan menghayati kasih Tuhan. Kami rindu untuk mengenang malam sengsara Kristus
di tengah keadaan dunia yang sedang kelam akibat virus COVID-19 yang ada di tengah-tengah kehidupan kami. Tolonglah ya Tuhan, supaya Engkau menguatkan iman kami. Engkau yang mengobarkan semangat kami, menghayati dan mengikuti jalan salib Kristus. Baginya lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita bersama-sama malam hari ini akan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 13 ayat 1 hingga yang ke-17, kemudian dilanjutkan dengan Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai dengan yang ke-35 sebagai pembacaan kita bersama. Yohanes 13 ayat 1 sampai 17 dilanjutkan dengan 31 sampai dengan yang ke-35. Saya akan membacakan dari antara ayat-ayat ini pada bagian-bagian yang penting. Saya akan membacakan dari bagian ayat yang ke-8. Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-15. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Saya akan melanjutkan pembacaan dengan ayat yang ke-34 34 sampai yang ke-35. "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, maka berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan khususnya bagi kita yang mau melakukan firman dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu saudara yang terkasih, ketaatan itu nampaknya menjadi satu persoalan yang besar di dalam kehidupan setiap kita. Tidak sedikit orang yang memilih untuk tidak taat, memilih untuk memberontak daripada untuk taat. Tidak usah kita mencari contoh jauh-jauh, Bapak Ibu saudara, dalam beberapa hari terakhir ini saja kita melihat banyak orang yang tidak mentaati himbauan pemerintah untuk melakukan social distancing atau bahkan physical distancing di rumah masing-masing. Kita masih mendengar berita bagaimana aparat keamanan itu melakukan sidak, membubarkan orang-orang yang masih saja berkerumun, merasa diri sehat dan baik-baik saja, dan kemudian menjadi salah satu alasan masyarakat untuk tidak mentaati himbauan dan dari pemerintah ini untuk melakukan social distancing, karena merasa dirinya baik-baik saja.
Namun tanpa satu kesadaran atau tanpa disadari, ternyata ketaatan itu dapat membawa musibah bagi orang lain. Seseorang yang merasa dirinya baik-baik saja, ternyata dia bisa menjadi hidden carrier virus COVID-19 ini untuk orang lain, Bapak Ibu. Ketidaktaatannya justru merugikan kehidupan orang lain. Dia hanya mengasihi dirinya sendiri dan abai untuk mengasihi orang lain. Refleksi ini menyadarkan kita bahwa ketaatan itu bukan sekedar satu kewajiban atau sesuatu yang kita lakukan tetapi dengan terpaksa. Ketaatan itu justru menjadi cerminan bagaimana kita mengasihi orang lain. Dan itulah yang tampak dalam kehidupan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Ketaatannya atau ketundukannya pada kehendak Bapaknya sampai dia mengalami penderitaan yang begitu hebat semata-mata adalah karena dia mengasihi dunia ini. Bahkan kasihnya ini membuat ia mau mengambil peran sebagai hamba untuk membasuh kaki para muridnya. Dia menundukkan diri di hadapan para murid yang dia kasihi. Padahal para murid ini, Bapak Saudara, adalah orang-orang yang notabene kotor. Sebut saja salah seorang muridnya adalah Yudas Iskariot yang sudah berencana mengkhianati Yesus, gurunya itu. Ada juga yang bernama Simon Petrus yang juga akan sebentar lagi menyangkali dirinya. Namun Yesus tidak menyuruh mereka untuk membersihkan diri. Tidak menyuruh mereka untuk menghakimi, apalagi tidak menghukum mereka. Karena kasihnya, justru Yesus malah tunduk, merendahkan diri di hadapan mereka, dan membersihkan diri mereka sebagai satu simbol penyucian. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ketaatan itu hanya bisa kita lakukan dengan satu kerendahan hati. Mau tunduk di hadapan orang lain, orang yang kita pikir tidak pantas kita menundukkan diri atau merendahkan hati di hadapan mereka sekalipun. Rela untuk meninggalkan status ataupun gengsi diri sendiri, berani untuk meninggikan orang lain dan memposisikan diri kita selangkah di belakang orang lain. Nah, dalam keadaan itulah Bapak Ibu, kita memiliki ketaatan yang murni. Ketaatan bukan lagi soal paksaan atau kewajiban. Ketaatan adalah bentuk kita memenuhi perintah baru seperti yang kita dengar tadi. Dari Yesus, perintah baru itu disampaikan kepada kita agar kita satu sama lain hidup saling mengasihi. Ketaatan itu bentuknya adalah hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak-anak, anak-anak kepada orang tua, saudara antar saudara, kakak beradik. Biarlah perintah baru itu juga menjadi satu hal yang patut kita lakukan dan juga kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari yang malam hari ini kita akan lakukan secara simbolis melalui pembasuhan kaki. Mari kita merenung sejenak bersama-sama. Apakah kita menyadari bahwa ketaatan itu merupakan cerminan kasih kita kepada sesama? Lalu,
Sejauh mana kasih yang kita tunjukkan telah mendorong kita untuk merendahkan hati di hadapan orang lain. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang dapat kita taati sebagai bentuk kasih kita terhadap sesama dan dunia yang saat ini sedang menantikan pemulihan dari virus COVID-19 ini. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Sungguh nyata teladan kehidupan-Mu, ya Tuhan. Engkau mau merendahkan diri di hadapan para murid, dan Engkau menunjukkan satu teladan nyata dengan merendahkan, melayani dalam kerendahan hati. Karena itu mampukan setiap kami anggota keluarga ini, baik kami yang adalah seorang ayah, seorang ibu, seorang anak, orang tua, untuk kami boleh memenuhi perintah baru yang boleh disampaikan kepada kami, yaitu untuk hidup saling mengasihi. Kami menyadari bahwa di tengah-tengah kehidupan kami bersama dengan keluarga kami, tak lepas kami meninggalkan luka dan sakit hati, tak lepas kami meninggalkan kemarahan dan kekecewaan di dalam relasi bersama dengan keluarga. Oleh karena itu, biarlah pada malam hari ini kami pulih mengikuti teladan hidup yang Engkau ajarkan kepada kami untuk mau saling merendahkan diri, mendahulukan yang lain, meletakkan diri kami satu langkah di belakang yang lain, yaitu untuk melepaskan pengampunan, lepaskan kasih kami, dan menunjukkan pelayanan kami satu dengan yang lain. Biarlah simbol pembasuhan kaki yang akan kami lakukan antar keluarga pada malam hari ini bukan hanya menjadi sebuah ritual, tetapi boleh menjadi satu awal yang baru di tengah-tengah relasi kami bersama dengan keluarga kami, di mana kami boleh hidup saling melayani, saling mengampuni, dan saling mengasihi. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara untuk mengatur tempat bangku duduk masing-masing. Ya. Kita akan melakukan pembasuhan kaki. Ya. Jadi pada kesempatan ini Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk saling membasuh kaki. Jadi mungkin bisa dipersiapkan baskom dengan handuknya. Jadi setiap keluarga akan membasuh kaki satu dengan yang lain, kemudian sambil menyanyikan lagu, nanti mengasihi lebih sungguh. Setelah, jadi dimulai dari ayah membasuh istri, kemudian membasuh anak-anak, istri membasuh suami anak-anak, anak-anak membasuh orang tua, kemudian sambil menyanyikan lagu mengasihi lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Setelah itu kemudian saling mendoakan satu dengan yang lain, kemudian ditutup oleh doa dari kepala keluarga yang berisi komitmen agar setiap orang di tengah-tengah keluarga ini bisa mewujudkan kasih melalui kerendahan hati dan ketaatan.
Lalu kemudian doa keluarga akan ditutup bersama-sama dengan doa Bapa kami yang diucapkan bersama-sama. Silakan Bapak Ibu boleh mempersiapkan diri untuk pembasuhan kaki satu dengan yang lain. Saya akan mengajak sebelumnya untuk kita membaca pengantarnya dari Mazmur 116 nomor 1 sampai 2, 12 sampai 19. Saya akan mengajak untuk kita membacanya secara bergantian ayat per ayat. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Apa? Ayat 2. Sebab Ia menyandingkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahnya Yerusalem. Haleluya. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Mengasihi Lebih Sungguh sambil bergandeng tangan. Keluarga kita masing-masing.
Kiranya di malam sebelum kita memperingati sengsara Kristus di Golgota, meneguhkan kita untuk terus berjalan di dalam kasih. Kasih yang menyucikan, kasih yang meninggikan umatnya, dan kasih yang melenyapkan ketakutan, supaya bukan lagi kebodohan yang kita lihat, tetapi kita menyaksikan jaminan dan harapan dari Allah saat kita memandang salib Kristus, Sang Raja kehidupan. Bapak Ibu, kita akan menutup ibadah pada malam hari ini dengan kita memujikan lagu memandang salib Rajaku.
Kiranya Yesus Kristus yang demi kita telah taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, menjaga dan menguatkan kita kini dan selamanya. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini kita boleh mematikan lilin yang sudah kita nyalakan tadi sebagai simbol akan kegelapan yang hadir melalui peristiwa tertangkapnya Yesus dan kematian Yesus yang akan kita refleksikan di dalam Jumat Agung. Lilin dapat dimatikan oleh salah seorang anggota keluarga. Saat teduh sejenak bagi kita boleh menaikkan doa secara pribadi.